Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destri Pranaswari dari kelas 10 Tata Boga 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab 10 tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia dalam masa kemerdekaan sampai masa demokrasi terpimpin. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana rakyat menggenggam kedaulatan tertinggi dengan sistem langsung maupun perwakilan. Sistem demokrasi pertama kali diterapkan di Yunani kuno, di negara kota Polis Athena. Demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Secara etimologis, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Pada sistem demokrasi langsung, semua warga berpartisipasi langsung atau aktif dalam mengambil keputusan. Sedangkan dalam sistem demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil-wakil di suatu lembaga di pemerintahan rakyat. Sistem demokrasi banyak dianut oleh negara yang dibentuk oleh pemerintah republik, baik berupa pemerintah presidensial maupun parlementer. Salah satu pilar demokrasi adalah adanya prinsip trias politika yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kesejajaran dan independensi antara keduanya bersifat saling mengontrol. Ketika kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan oleh pendiri bangsa melalui Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi dalam tata pemerintahan. Dalam demokrasi pemerintahan, kekuasaan yang tertinggi dipegang oleh rakyat, yang kemudian diserahkan melalui perwakilan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Hal inilah yang kemudian disebut dengan demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Lanjut, kita akan membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi pada tahun 1945 sampai 1965. Pada pertengahan 1960, perpolitikan dan perekonomian di Indonesia mengalami bencana. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan penghentian konflik pada Belanda pada tahun 1960. Setelah pemerintah kolonial Belanda karena tekanan internasional telah melepaskan kontrol atas wilayah negara Indonesia pada tahun 1949, kecuali di bagian barat dari Pulau Papua. Negara muda ini sulit untuk menghadapi pembangunan pemerintah dan kebangsaan melalui sistem parlementer. Bahwa sudah jelas bangsa ini memiliki kelompok untuk bersaing untuk meraih kekuatan politik dan memaksakan pandangan mereka ke negara lain. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.